Nggak di-share. Nggak di-share. Lihat di ini, lihat di Facebook. Oh ya? Oh, malah nggak Lihat di tahu. IG juga ada. Saya tadi pagi ketemu Oh, itu ada di ya? IG. Oh, Oh ya? saya nggak ngikutin dia lagi, Umi. Saya Kenapa nggak, Mbak saya Yuli? saya Nanti itu mau. eh, kalau ada yang follow saya pun saya nggak ini ya. Jadi saya hanya melihat-lihat IG tidak untuk berteman ya, Oh. tidak untuk mengikuti gitu ya. Mana sih? Nanti lihat di grup Put. Jadi pengen tahu yang mana syari apa enggak. Mungkin bisa share di grup nanti. Iya, iya. Makasih ya, Put. Mm-mm. Ya, jadi eh mukena atau bahasa Melayunya telekung ya. Telekung. Kalau Ah. kalau bahasa gaulnya mau kena mau enggak. Kalau diplesetin mau kena mau enggak gitu kan. Jadi mukena itu tradisinya orang Indonesia. Mm. Kenapa tradisi orang Indonesia? Kita tahu waktu Islam masuk ke Indonesia kan belum budaya hijab ya. Bahkan istri para wali, kemudian raja-raja yang masuk Islam, sultan-sultan itu ya, sultan di berbagai, bukan sultan zaman sekarang nih, sultan-sultan zaman awal Islam di Indonesia, itu juga istri-istrinya belum berhijab karena memang budayanya belum sampai dakwah tentang hijab. Kalau kita lihat literasi sejarah, paling paling top itu hanya pakai selendang, Hmm. ya dada terbuka, baju ketat, kebaya, kayak gitu kan. Jadi kalau Oh. dari Aceh itu sudah rapi bajunya tapi tetap belum berhijab kan, ya. Nah. Kenapa? Ya kan? Terus sampai ke Jawa tambah sedikit bajunya, sampai ke timur tambah minim bajunya gitu ya. Nah, ketika Islam masuk, budaya hijab itu memang belum ada, ya. Hmm. Tahun 1900-an, satu-satunya perempuan yang sudah berhijab dengan rapi itu istrinya ulama Buya Hamka, ya, Hmm. Siti Rahmah, ya. Beliau yang berhijab dengan rapi. Selain dia nggak ada. Ada mungkin Umi Gitu. satu pendiri. Umi pernah dengar nggak Dinia Putri di Padang Panjang? Itu Mm-mm. pesantren modern pertama di Indonesia. Iya, Itu mungkin dia udah berhijab kan? Dia pendiri iya, Dinia. iya. Jadi pendirinya itu memang Siti Rahmah ya. Nah, ini artinya karena budaya hijab itu belum sampai di Indonesia, kemudian para ulama itu ijtihad dengan mukena gitu. Jadi ketika Hmm. sholat kan wajib menutup aurat. Nah, dibuatlah mukena, mukena yang terutama yang terusan ya, yang sekali pakai langsung. Hmm. Zaman dulu tuh nggak ada yang two pieces ya, yang dua potong itu belum ada. Saya ingat sampai saya SD itu masih tahun 80-an ya, masih jarang yang two pieces. Terus warnanya masih putih semua tahun itu ya, belum ada yang warna-warni. Hmm. Nah, kemudian eh, tradisi ini, tradisi memakai mukena ini, jadi seolah-olah bagian dari sholat. Sehingga banyak orang-orang tua yang mau sholat itu, mereka melepas bajunya tapi pakai mukena gitu ya, katanya biar suci. Nah itu malah salah kaprah lagi gitu ya. Hmm. Dan orang jadi enggan menutup aurat karena menutup auratnya hanya di waktu sholat, ya. Itu sebelum budaya hijab masuk ke Indonesia. Nah, tahun 80-an, saya ingat tahun 78 itu ada artis eh, Ida Royani ya, yang pertama mencontohkan berhijab dari kalangan artis. Tapi itu juga belum belum ini, belum banyak ya. Tahun 90-an baru marak. Karena saya masuk SMA tahun 90 itu belum boleh pakai hijab. Ya, akhirnya saya pindah ke sekolah Muhammadiyah. Jadi supaya bisa pakai hijab. Kalau tahun 90 itu dari rumah kita berhijab sampai gerbang sekolah lepas. Nanti pulangnya baru boleh pakai hijab lagi. Jadi selama kita di sekolah nggak boleh pakai hijab ya. Artinya memang memang itu ijtihad ulama supaya kewajiban kita ketika sholat terpenuhi. Karena kalau nggak menutup aurat kan sholatnya nggak sah ya. Hmm. Tapi ini sekali lagi nih apa-apa yang menjadi ijtihad baik ulama akhirnya seolah-olah itu adalah bagian dari syariat. Nggak ada mukena tuh bagian dari syariat. Yang ada itu perintah berhijab di surat An-Nur ayat 30-31 ya, berhijab itu menutup mengulurkan kerudung kamu sampai menutupi dada.
Jadi kalau yang pakai kerudungnya dilibet-libet atau disampirin tidak menutup dada, itu belum berhijab. Ayo dandanin biar menutup dada. Nanti di yaumil hisab kita dihitung belum menutup aurat kalau belum menutup dada. Nggak perlu yang panjang sekali, yang penting menutup dada. Dada itu apa? Dada itu, maaf ya, payudara itu yang harus ditutup gitu. Jadi nggak perlu yang panjang sekali ya. Nah, nggak perlu yang kayak gitu. Saya kalau ditanya kenapa saya nggak pernah pakai yang kayak gitu, saya kembali ke ayatnya jawaban saya. Karena di ayatnya itu mengulurkan kerudungnya sampai menutupi dada. Itu wajib. Kalau mau lebih panjang, itu silahkan. Tapi kewajibannya sampai menutupi dada. Ya. Nah, setelah hijab ini membumi ya di Indonesia, sampai sekarang itu di Indonesia penjahat pun pakai jilbab ya. Mereka mau nyuri pakai jilbab. Iya, mau nyuri itu pakai jilbab. Karena apa? Ketika dia masuk ke rumah ya di pemukiman, nggak ada yang curiga kan? Coba kalau dia nggak pakai jilbab, orang curiga gitu. Ya, jadi salah. Nah, kembali lagi ke tadi ke masalah mukena. Nah, pada akhirnya mukena ini dianggap bagian dari aturan sholat yang ada di Al-Quran dan hadis. Padahal tidak ditemukan. Jadi kalau kita sudah memakai baju yang rapi, menutup dari kepala sampai kaki. Kaki itu sampai telapak kaki ya, bukan sampai mata kaki. Jadi sampai telapak kaki sudah tertutup sempurna, tidak membentuk tubuh, tidak menyerupai laki-laki, tidak transparan, itu sudah sah sholatnya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, saudara-saudara kita di negeri-negeri Islam yang lain, tidak ada yang pakai mukena. Yang pakai mukena itu hanya orang Indonesia khususnya gitu, ya. Jadi memang mukena itu ya budayanya Muslimah Indonesia. Jadi kronologinya kayak gitu tadi ya, karena mereka belum berhijab, maka dicarilah jalan keluar supaya sholatnya sah. Nah, jadi kalau kita bertemu ada orang-orang yang kayak di foto yang dikirim Mbak Putri itu ya, Siti Nurhaliza, itu sudah sah belum? Sudah sah. Malah kalau kita ke negara-negara Eropa kemana, mereka itu pakai mantel ya, di luarnya mantel gitu kan, sesuai dengan kondisinya. Terus kalau kita lihat nih kayak Ramadan itu kan yang paling viral itu tarawih di New York Square ya. Itu kalau ngelihat kostumnya bahkan mereka bersepatu ya. Nah itu kalau buat orang Indonesia, aduh nggak bisa tuh, nggak bisa. Buat orang Indonesia kayak gitu ya. Padahal ya bahkan orang-orang yang mati syahid itu mereka ketika sholat mati syahid ya sama sepatu-sepatunya mati syahid gitu kan ya. Jadi artinya kita harus bisa memisahkan mana yang budaya, mana yang syariah. Yang syariah itu menutup aurat dari kepala sampai telapak kaki. Nah, kalau kita pergi kemana-mana, sudah menutup aurat, sudah pakai kaos kakinya bersih, ya nggak bau apek, silakan sholat dengan pakaian kita. Malah kalau itu saya sengaja gitu ya, kemana-mana saya sengaja nggak bawa mukena, supaya itu tadi ya, mengedukasi orang, kita sholat itu sudah pakai pakaian seperti ini, sudah menutup aurat, sudah sah gitu. Adapun yang ribut-ribut di medsos, satu namanya aja dunia maya ya. Kita nggak tahu siapa sebenarnya kan. Akun bisa nyebut akun ini, akun itu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya operatornya siapa gitu. Punya maksud apa? Apakah maksudnya mengadu domba ataukah maksudnya mengalihkan isu ya? Ataukah maksudnya tidak suka dengan artis yang bersangkutan? Karena Siti Nurhaliza itu jadi ikon bukan cuma di Malaysia ya, bahkan di Indonesia tuh jadi ikon gitu. Ya, jadi ikon orang yang mau di tengah popularitasnya mau berhijab dengan sempurna gitu kan. Nah, itu jadi ikon. Jadi bisa jadi ketidaksukaan orang dengan figur yang kalau public figure berhijab kan banyak followernya tuh ya. Beda dengan kita berhijab, nggak ada yang ngikutin. Kalau mereka kan bisa jutaan orang, itu bisa jadi ada pihak-pihak yang nggak suka. Nah, akhirnya dibesar-besarkan dengan yang beredar di
medsos. Jadi kalau Berarti di selama Indonesia, longgar ya Umi ya? ya Selama di longgar ya. Oh. di medsos itu biasa kalau di Indonesia dibilangnya gorengan ya. Makin digoreng, makin berminyak. Nah, itu makin seru. Kayak gitu. Jadi kalau malah yang salah gini, ada muslimah tidak menutup aurat, kemudian dia pakai mukena, apalagi mukena parasut ya, yang kalau Allah Akbar dia terbang. Nah, itu kan malah auratnya terbuka kemana-mana. Atau Heeh. yang nggak parasut terbang, parasut yang sekali masuk, tapi transparan. Ya kan, sininya otomatis kelihatan. Terus kalau dia pakai rok, bawahnya betisnya masih kelihatan, transparan. Justru itu yang nggak sah. Gitu. Makanya ketika kita tahu mana yang syariah, mana yang budaya, kalau kita mau pakai dua-duanya, silahkan ya. Kalau kita mau pakai salah satunya, yang kita pakai yang syariah, gitu, bukan yang budaya, ya. Seperti itu. Sekarang kan hijab itu udah luar biasa ya, sudah benar-benar membumi gitu. Bahkan ada fenomena non-Muslim pun biar aman mereka pakai hijab. Ya. Kalau masuk masjid itu Umi kan di Jakarta itu di Indonesia ya masih ada yang belum tutup aurat. Kalau di sini kan memang masuk masjid atau surau harus bagaimana itu Umi hukumnya kalau yang kan sebenarnya enggak kalau masuk masjid harus tutup aurat ya. Sebenarnya Tapi bukan kalau masuk masjid, kalau keluar dari rumahnya ya dia harus maksudnya kan tutup aurat. umumnya kan masih banyak yang Iya, belum tutup kalau di aurat Indonesia kan. nggak ada aturannya, nggak ada aturan, bebas-bebas saja. Ya, bebas di Indonesia tuh. Yang penting kalau di Indonesia itu sopan. Kalau sopan itu kan relatif ya. Menurut si A dia sopan, menurut si B dia nggak sopan. Kayak baju-baju adat gitu ya. Menurut orang-orang di Jawa pakai kemben itu, bahkan mereka mengurus jenazah pakai kemben ya. Orang-orang keraton itu kan. Menurut mereka itulah penghormatan. Kalau buat kita, ya Allah kesian banget yang meninggal, yang ngurusin pada nggak pakai baju, gitu kan. Ketika kita udah paham syariah ya. Tapi mereka nggak mau, karena mereka berpegangnya pada tradisi. Nah, akhirnya karena di Indonesia itu negara yang sangat besar, yang sangat plural, ya tidak ada aturan-aturan yang sedisiplin di Malaysia. Seperti itu. Jadi mengakomodir aja ya, akomodir budaya-budaya, diakomodir gitu. Ya. Nah, yang terpenting kitanya jangan sampai menutup auratnya itu setelah ajal menjemput kita. Kenapa kafannya perempuan 13 meter, kafannya laki-laki cukup 5 sampai 7 meter? Karena kita berlapis-lapis, dipakaikan baju, dipakaikan daleman, dipakaikan sarung, dipakaikan baju kurung, dipakaikan jilbab, baru dibungkus 3 kali bungkusan. Ya. Supaya apa? Supaya menutup aurat dengan sempurna dan tidak teraba. Kan yang masuk liang lahat tidak ada perempuan, laki-laki. Supaya tidak teraba. Dan tidak berbentuk lah, tidak berbentuk. Nah, jangan sampai pada saat itu kita baru berhijab. Udah nggak ada guna kalau itu. Ya, berhijab itu ketika kita masih Allah beri kehidupan, nah kita berhijab. Dan dalam hadisnya Rasulullah bilang, seorang wanita yang keluar dari rumahnya tidak berhijab, ya haram bagi dia surga. Kalaupun dia rajin sholat, kalaupun dia banyak bersodakoh, ya, karena itu harga mati. Yang namanya berhijab itu harga mati buat perempuan. Bahkan ya, kayaknya kita sempat bahas ya kemarin-kemarin ya. Nanti mahram-mahramnya itu akan turut bertanggung jawab kenapa si perempuan ini tidak berhijab sampai akhir hayatnya. Ya mahramnya suaminya, ayahnya, ya. Kalau dia belum menikah, ayahnya yang bertanggung jawab. Agak laki-laki ya. Nah, iya. Jadi kalau kita menyayangi mahram-mahram kita, ya, mencintai mereka, maka berhijablah dengan rapi yang itu tadi. Tutup sampai ke dada, tidak transparan. Bajunya nggak transparan, tapi kerudungnya transparan. Rambutnya masih keluar-keluar. Saya banyak tuh lihat di Jakarta. Pakai hijab tapi rambutnya belakangnya keluar. Ya. Atau yang parah lagi pasmina. Pasmina itu kalau dia pakai dengan rapi ya, dikasih peniti atau dikasih jarum gitu ya, rapi menutup dada. Itu nggak masalah. Ini kan sering pasmina cuma selembar langsung. Akhirnya di sininya juga terbuka.
dadanya pun terbuka. Nah, itu nggak ada guna menutup aurat dengan cara begitu. Jadi itu yang disebutkan dia menutup aurat tapi seperti telanjang. Apalagi yang fenomena super ketat, mendingan gak usah pakai jilbab kalau saya bilang kayak gitu ya. Ketat banget. Terus warnanya warna nude ya, warna nude yang warna kulit ya. Nah, itu lebih parah lagi ya. Ketika dia nggak berhijab dengan kayak begitu, dengan baju ketatnya, orang nggak mikirin dia, tapi begitu dia berhijab tapi dengan ketatnya, orang lebih mikirin dia lagi. Itu kalau kita baca surat An-Nur, nanti kita sampai ke surat An-Nur ya. Bahkan bunyi langkah perempuan itu saja sudah menimbulkan syahwat. Bunyi langkah ya. Nah, apalagi di atasnya kaki, di atasnya laki-laki itu kan syahwatnya beda dengan perempuan ya. Syahwat mereka itu aktif gitu ya. Jadi dengar bunyi langkah aja sudah sudah membayangkan yang macam-macam. Nah, ketika kita tidak menutup aurat, tubuh kita dinikmati oleh orang lain selain mahram kita, maka ya haram bagi kita surga gitu. Ustazah, saya ada pertanyaan. Saya ini alhamdulillah sebenarnya jujur baru pakai hijab tuh 3 tahun. Alhamdulillah. Setengah abad umur saya itu saya tidak berhijab. Itu bagaimana tuh dosa masa lalunya kan biarpun udah bertobat segala macam ya. Itu pertanyaan kedua, kan ada juga bilang hukumnya kalau udah sepuh itu hijab itu tidak wajib lagi. Ada hukumnya gitu ya Ustazah ya. Jadi gimana dosa masa lalu? Emang kan Allah menerima tobat yang bersungguh-sungguh ya Ustazah ya, tobat nasuha. Nah, itu gimana tuh? Apa aja yang mesti dibuat? Karena 50 tahun tidak berhijab. Ya biarpun saya lumayan sopan ya, alhamdulillah kayaknya sopan. Teman saya dulu bilang kamu tinggal dipakein hijab aja. Kalau pakainya udah, cuma tinggal dipakein kepalanya aja. Nah, terus gimana dosa masa lalu? Apa yang mesti dibuat? Terus ada yang hukum yang kalau udah sepuh, katanya udah nggak wajib lagi. Gimana tuh Ustazah? Iya. Jadi satu tadi ya dosa masa lalu. Kita sudah haid, sudah balik berarti ya, sudah punya kewajiban hijab, tapi kita nggak berhijab sampai Allah memberi kita hidayah gitu kan ya. Nah, terus gimana yang sudah masa lalu? Ketika kita sudah bertobat, ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kita ingin menutupi ya, ada hadisnya Rasulullah itu mengatakan seandainya ada jenazah, ada mayit yang dihidupkan kembali, apa yang mau dia lakukan? Sodakoh yang banyak. Jadi selain istighfar, selain sholat, baca Quran, ya sodakoh. Gitu. Ya, sodakoh yang banyak. Karena kita nggak tahu aja ya, tapi di dalam kubur itu banyak yang menangis-nangis karena penyesalan mereka dulu tidak banyak bersodakoh. Gitu. Jadi salah satunya seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi kalau untuk lansia, nah kita lihat dulu lansianya seperti apa. Kalau dia kalaupun dari umur sudah hampir 100 tahun, tapi dia ikonik kecantikan kayak di Indonesia itu ya, ikonnya Mustika Ratu, Sari Ayu, itu kan orang-orang tua, tapi sampai tua dan tetap cantik gitu ya. Sampai kata teman saya tuh kalau ketemu mereka, kita yang umurnya setengahnya dari mereka, itu nggak pede gitu saking terawatnya mereka. Nah, kalau yang kayak gitu, fisiknya memang masih menarik, itu tetap harus berhijab gitu. Ya, ada kan orang-orang yang umurnya sudah di atas 80 tapi fisiknya memang masih bagus ya. Tetap. Tapi kalau memang dia sudah istilahnya sudah menurun sekali kondisi fisiknya, lebih banyak di rumah ya. Kalaupun dia berhijab mungkin ketika keluar rumah aja, ketika berpergian aja. Kalau kita kan, nah ini sering nih salah kaprah ya. Di rumah kita boleh nggak berhijab. Jadi beli sayur, ada tukang sayur nggak berhijab. Buang sampah nggak berhijab. Ada apa-apa yang keluar dikit berapa meter dari pintu rumah nggak berhijab. Itu salah. Jadi yang benar itu kita kalaupun di rumah, di dalam rumah pun ya ketika ada selain mahram kita wajib berhijab
Ya. Jadi bukan keluar naik mobil, keluar naik motor baru berhijab. Ya, ada tukang paket ya harus berhijab. Siapapun yang bukan mahram kita. Sepupu itu bukan mahram loh. Oh, Oh iya, sepupu bukan Jadi kita mahram. nggak boleh salim ya, Umi. Iya, dan harus menutup aurat. Ya. Menutup auratnya rapi. kalau Gitu. ipar kita kan mahram ya Umi ya. Ipar adalah maut lagi ya. Enggak, ipar bukan. Bukan mahram. Ipar juga bukan mahram. Kita Oh, kita bisa menikah sama dia. Iya, enggak boleh. Kalau sudah ini ya, kalau sudah kan kemarin udah kita bahas tuh di surat An-Nisa, di surat Al-Baqarah ayat 32 itu ya. Kalau si pasangannya tuh saudara perempuan kita sudah tidak menjadi istrinya lagi, kita boleh menikah. Gitu. Jadi ipar itu bukan mahram, sepupu bukan mahram. Terus kalau pamannya itu saudara dari orang tua kita, saudara kandung ya, itu mahram. Tapi kalau yang saudara kandung itu istrinya pamannya itu karena menikah dengan tante kita, ya dia bukan mahram juga. Dia mahram kalau dia saudara kandungnya orang tua kita. Baru dia mahram. Kan saya sendiri susah banget tuh ya karena saudara-saudara Puisi ya. Iya. Jam berapa tuh? Oh, zuhur tuh di Indonesia. Oh, belum. Sempat hilang Umi. iya, Sempat. nggak apa-apa. Ya, Namanya jauh begini ya resikonya. Ya, jadi paham ya. Nah itu sekali lagi ketika ada isu-isu, nah kita kritis nih, apa sih targetnya dari isu ini gitu. Ya pasti ada targetnya gitu. Terutama untuk ya menghancurkan ini ya reputasi dari ikon muslimah itu yang sering terjadi tuh kayak gitu. Terus tadi kembali ke busana muslimah, soal warna gimana? Warna bebas, mau tiap hari pakai baju hitam, mau tiap hari warna-warni, bebas, sesukanya kita aja, sesuai selera aja, ya. Model bebas, yang penting tidak seperti laki-laki. Jadi, aduh, aku kan orangnya tomboy gitu ya. Tomboy itu zaman remaja kali, kalau udah dewasa mah udah nggak tomboy, ya. Udah dewasa pasti udah berubah gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kalau aku sukanya pakai celana panjang, boleh pakai celana panjang. Nah, baju atasannya dibikin tunik, jangan pakai celana panjang, baju atasannya pendek ya, sehingga bokongnya masih Nampak. dinikmati orang lain. Kita ngelihat bokong perempuan, apa reaksi kita? Ih, nggak ditutupin. Tapi laki-laki ngelihat bokong perempuan, wah, jauh. Ya, jauh gitu ya. Makanya. Hayalannya udah diantah berantah gitu ya. Jadi makanya ketika kita pakai celana panjang juga jangan celana yang super ketat ya, pakai celana panjang yang longgar, bajunya dipanjangin melewati ya minimal sampai paha lah ya, melewati bokong gitu. Terus Jadi tidak kayak boleh baju olahraga yang transparan. puasa juga ya, Umi. Iya, tidak boleh transparan. Saya dulu punya temen yang apapun warna bajunya, jilbabnya pasti putih. Sampai sekarang dari ABG sampai sekarang umurnya 51 tahun tetap aja begitu. Nggak bosen-bosen dia tuh dengan stylenya selalu pakai jilbab putih gitu ya. Nah, kalau kita punya style seperti apa gitu ya, silakan aja sepanjang dia sesuai dengan syariahnya itu tadi gitu ya. Sekarang tuh Umi kritis kan Umi. Jadi kita kan untuk menghindari jangan sampai laki-laki itu nafsu lihat kita kan. Jadi kalau kritisnya anak sekarang bilang kok kita yang harus melindungi mereka dari dosanya, kita yang diwajibkan untuk menutup diri segala macam gitu. Gimana jawabnya Umi? Kan laki-laki itu kita mau ngelindungin dia dari Mm-mm. dosa dia. Mm-mm. Kita pula yang harus berbuat gitu loh. Jadi gimana Iya, ngejawabnya? itu jawabannya orang-orang yang memang ingin ini ya, ingin menghancurkan ajaran Islam dari generasi muda tuh kayak gitu jawabannya ya. Kayak artis-artis di Indonesia nggak usah ngomong jilbab ya, jilbab
jilbab saya tuh di dalam hati gitu kan. Lah emang jilbabnya ditelan saya bilang. Ya, kalau di dalam hati kan ditelan sama dia, bukan dipakai ya. Itu urusan privat antara dia dengan Allah gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Ada Di nggak di ayat dalam yang Islam, di dalam jelaskan? Islam semua hukum apa hubungannya itu sebab akibat. Oke. Sebab kita beriman, kita akan masuk surga, ya kan? Sebab kita durhaka, kita akan masuk neraka. Sebab kita berhijab, ya, kita akan mencegah orang lain berbuat jahat. Jadi semuanya hubungannya sebab akibat gitu. Kalau di dalam Islam tuh coba deh kita cari-cari deh. Ini kita disuruh sholat. Kenapa kita disuruh sholat? Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, semuanya seperti itu. Dia baik banget, dia banyak sodako, dia berkata lemah lembut ya. Tapi dia nggak pernah masuk Islam. Ya nggak akan dapat apa-apa. Jadi semuanya sebab akibat di dalam Islam tuh seperti itu. Ya, makanya kalau ada provokasi seperti itu ya, itu kebanyakan provokasi tuh ya. Enak aja kita yang disuruh nutupin aurat kita gitu kan. Ya laki-lakinya aja yang harus nahan pandangan. Sebab akibat kalau ada yang dilihat pasti terjadi sesuatu. Tapi kalau dia tidak melihat, peluang bukan nggak ada ya, tapi peluang itu akan semakin kecil. Terus buat si muslimah urusannya itu antara dia dengan Allah ya. Kan kita disuruh masuk Islam itu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, dengan seluruhnya, termasuk aturan hijabnya. Selama kita pilih-pilih, ada yang kita mau, ada yang kita nggak mau, namanya belum Islam. Gitu. Ini Ya. Umi ya, saya terakhir udah janji. Keluarga Gus Dur, Umi, itu jadi fenomena ya. Dari istrinya, dari bukan umur sekarang aja, dari muda emang istrinya nggak pernah berhijab kan. Terus semua anak-anak Hmm. perempuannya. Kan Gus Dur ya ulama gitu Umi ya. Ada ilmunya dan segala macam gitu. Gimana kita menerangkannya fenomena ini Umi? Nah, yang kita taati Allah dan Rasulnya. Oke. Nah, ya, Mama juga jangan bisa ya. jadi lempeng aja lempeng. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Selain Rasulnya siapa? Para sahabat. Kalau perempuan sahabiat, ya. Jadi kalau ada fenomena si A, si B, si C, si D sampai si Z begini begitu, enggak gitu ya. Yang kita ikuti ini. Karena kata Rasulullah, kalian akan selamat sampai di akhirat ketika kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, seperti apa berpegang teguhnya? Seperti orang yang menggigit tiang bendera kalau lagi perang. Perang itu kan zaman dulu mereka harus bendera itu harus selalu berkibar ya. Ketika tangannya sudah ditebas oleh musuh, mereka akan gigit itu tiang benderanya pakai giginya supaya bendera itu nggak jatuh. Artinya sampai taruhannya nyawa, berpegang teguhnya seperti itu. Jadi kita lempeng aja, nggak usah tengok kanan kiri mau siapa-siapa ya. Kalaupun dia punya label-label seperti tadi ya, label ulama, label apa. Toh selama dia bukan Rasulullah dan para sahabat, dia bukan yang harus kita ikuti. Terus kalau dia fenomenanya begitu, banyak orang yang ikuti dia, itu urusan dia. Ya, karena ya sekali lagi Rasulullah menjelaskan siapa yang memulai kebaikan, dia akan dapat kebaikan itu sendiri. Ya, ini contohnya nih, saya ketemu sama mbak-mbak semua, kita tadarus bareng. Saya ini dapat kebaikannya dan sebanyak yang mengikuti. Nanti mbak-mbak ngajarin keluarga, ngajarin teman. Saya dapat terus tuh, ya, dapat terus royaltinya. Nah, begitu begitu terus. Itu ketika kebaikan. Nah, ketika kita mencontohkan keburukan, kemaksiatan, kesalahan, ya kayak gitu juga. Royaltinya jalan terus. Jadilah dosa jariah. Nanti kalau kita sudah di dalam kubur, sebanyak yang mengikuti itu tertimpa ke kita. Makanya biarlah itu urusan dia dengan Allah kalau dia memang tidak mau bertobat. Ya, Gila kayak gitu. Baik ya. Kita sekarang ternyata sampai setengah 12 seperti kemarin.
Masya Allah, saya semalam sampai berpikir gini ya, padahal ketemunya cuma di layar HP, layar laptop ya, belum pernah ketemu. Tapi alhamdulillah sudah bisa ngobrol banyak ya, udah bisa menambah durasi. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, yang ada tuh 10:30 sudah pada bete ya. Aduh, kapan sih jam 11? Yang ada kayak gitu kan, pengen cepet-cepet selesai. Ya, tapi karena itu tadi kenapa kalau di akhir dibacakan doa robitoh ya, doa robitoh itu doa pengikat hati supaya kalaupun wujudnya berjauhan tapi hatinya tidak berjauhan seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi hari ini cukup satu pertanyaan aja. Kalau punya pertanyaan, titip sama Mbak Putri tuh, karena Mbak Putri bisa japri saya. Terjasri sendiri aja. Jadi dia ini duluan, kemarin selesai tadarus langsung japri ya. Buat besok katanya gitu. Dia udah DP sehari sebelumnya. Ya, baik ya. Kita tutup Ya, saja tadarus kita hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hada ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad jatama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washra suduraha bifayadil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi. wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima Umi. kasih Umi. Terima Wa kasih khair Mas. Besok batin. ya. Dan batin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.